Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pengajian kita malam hari ini kita bicara tentang tazkiyatun nufus, atau lazim kita kenal dengan tazkiyatun nafs, pembersihan, pensucian daripada jiwa, pikiran, perasaan dan hati kita. Terlahir ke dunia ini dalam kondisi bersih fitrah kita. Makanya Nabi bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak-anak yang lahir dari rahim perempuan manapun, dari hasil hubungan halal maupun hubungan maaf-maaf tidak halal, anak-anak itu bersih fitrahnya, suci jiwanya, tidak membawa dosa, baik dosa orang tuanya maupun dosa keluarganya. Setelah kita akil balik, di situ mulai timbul syahwat kepada perempuan. Hampir tiap hari mata ini enggak pernah capek memandang, maaf beribu maaf, memandang gambar-gambar porno, melihat film-film yang tidak baik dan tidak bagus. Itu hampir tiap hari. Kita juga mendengar tentang aib dan kesalahan orang lain. Mulut kita bicara yang tidak baik. Tindakan dan perilaku kita pun juga hari ini taubat, besok diulang lagi. Kata orang taubat sambal. Sambal itu pedas, tapi besok ada sambal makan lagi. Maka penting tazkiyatun nafs, tazkiyatun nufus. Tiap selesai berwudu kita membaca doa. Apa doanya? Apa doanya? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin. Ya Allah, jadikan aku hamba-hambamu bagian dari hamba yang senantiasa taubat. Kita ini tidak luput dari salah dan dosa. Macam-macam dosa kita. Ada yang besar, ada yang kecil. Ada yang sedikit, ada yang banyak. Kalau Tuan Guru kira-kira dosanya yang paling banyak apa? Apa kira-kira? Ya banyak. Mungkin paling banyak dosa Tuan Guru daripada jamaah. Mungkin kan? Hanya Allah saja yang tahu.
maka kita mengucapkan lafaz doa tadi, Allahumma ja'alni minat tawabin. Jadikan aku hamba-hambamu yang senantiasa bertaubat. Maka begitu air wudhu yang kita wudhu pada saat kita hendak melaksanakan sholat, dia masuk ke dalam mulut, lalu kita bermahmadah namanya, berkumur-kumur itu bermahmadah. Begitu keluar air itu, begitu juga dosa yang diucap oleh mulut ini dihapus oleh Allah. Begitu air masuk ke hidung apa namanya? Istimsak. Masukkan air ke hidung. Lalu disedot dan dikeluarkan lagi, istimsak namanya. Makanya kalau Bapak Ibu ingin sehat, jauh dari stroke, masukkan air wudhu itu ke dalam hidung, terasa pegal sakit, tapi nanti lama-lama enak. Hikmahnya insya Allah terhindar dari penyakit stroke dan penyakit Parkinson, yang badan tuh bergetar, itu Parkinson namanya. Inilah hikmah kita berwudhu. Seluruh dosa yang diperbuat oleh hidung kita, kalau istri yang dicium gak apa-apa, kalau istri orang yang dicium dosa apa tidak? Ya dosa, Pak. Basuh hidung, keluar air itu, maka insya Allah terhapus dosa. Wajah yang kita basuh, seluruh wajah kita ini, di situ ada mata, ada hidung, ada mulut, ada kuping kita. Dosa asbab melihat dosa, asbab bicara dosa, asbab mendengar yang tidak baik, menetes seperti tetesan air pada waktu kita berwudu. Tangan yang kita basuh menetes airnya, dosa asbab karena tangan pun juga gugur, bebas alias hilang karena air wudu yang menetes. Kaki yang kita basuh setiap kali kita berwudu pun juga hilang dosanya. Bukan kakinya yang hilang, dosanya dihilang. Makanya kita menjawab, mengumandangkan, mengucap, membaca, Allahumma ja'alni minat tawabin. Jadikan aku hamba-hambamu yang senantiasa bertaubat. Wa ja'alni minal mutatahirin. Jadikan kami ya Allah bagian daripada hambamu yang mensucikan diri. Kalau badan kita kotor, mandi. Pakaian kita kotor, cuci. Kalau tempat kita karpet sejadah termasuk masjid kita ini kotor, tinggal dibersihkan, insya Allah bersih. Tapi kalau jiwa kita kotor, kalau jiwa kita najisnya karena perbuatan maksiat yang kita perbuat, salah satu caranya adalah dengan tidak hanya sekadar taubat kepada Allah, salah satu caranya mengurangi setiap perbuatan dosa dan maksiat yang kita perbuat. Kira-kira maksiat yang sering kita perbuat maksiat apa? Ya Bapak Ibu saja yang tahu kan? Diri kita dengan Allah saja yang tahu. Kadang sambil ngobrol, minum kopi, orang lain kita sebut. Itu sudah masuk dosa. Sambil makan di meja makan dengan istri dan anak yang kita sayangi, tetangga yang dapat nikmat, lalu kita berprasangka tidak baik kepadanya. Walaupun rumahnya besar, mobilnya besar, penghasilannya besar, itu dari hasil korupsi, nak. Padahal itu dari hasil bekerja keras. Kita berprasangka kita sudah dapat dosa. Segala lini dan segala hal yang bisa menimbulkan dosa dalam hidup kita ini. Makanya kita berupaya secara maksimal sebagaimana doa yang kita panjatkan. Waj'alni minal mutatahirin. Bersihkan diriku ya Allah dari segala najis batin yang menjadi penyebab terhalang diri kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kira-kira mana yang paling gampang? Membersihkan najis di luar atau di dalam? Paling gampang di luar, Pak. Asal baju kotor masukkan di mana dimasukkan? Di mesin cuci. Habis itu cuci, jemur, habis dijemur setrika, habis setrika dipakai lagi, nyaman kita. Badan berkotor, mandi, habis mandi pakai anduk, nyaman kita. Kita berwudu, insya Allah segala najis zahir maupun najis batin termasuk dosa kita dengan izin Allah hilang dan terhapus itu. Itu pentingnya kita mensucikan diri tiap saat, tiap waktu. Karena dia nempel di diri kita itu. Makanya mensucikan jiwa, diri itu adalah salah satu cara yang paling efektif untuk mengurangi maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata orang Arab, su'ul khulqi yu'di. Yang tidak baik itu cepat nularnya. Kalau yang baik itu sangat sulit nularnya. Sekarang antara dosa kecil dengan dosa besar sering maaf-maaf kita entengkan. Dosa besar yang langsung diucap oleh Allah dalam Al-Quran berarti dosa itu sangat bahaya. Apa misalnya? Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaiton fajtanibuh. Dalam ayat ini ada 4 dosa besar yang menyebabkan jiwa kita ini kotor, najis. Apa itu yang disebut oleh Allah dalam ayat ini? Pertama, khamr, minuman keras. Minuman keras dengan segala jenis dan macamnya itu dosa besar. Sabu-sabu, pil koplo, apalagi yang terkenal sekarang ini. Di Lombok Timur termasuk peredaran sabu-sabu itu terbesar di Nusa Tenggara Barat, Pak. Kebetulan saya kenal dengan orang-orang di kepolisian di provinsi maupun di kabupaten. Cerita tentang itu. Bahkan anak-anak kita banyak yang menggunakan itu. Betapa minuman keras bagian dari dosa besar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya dulu pernah cerita. Ada kisah seorang pemuda rajin ibadah. Lalu digoda oleh seorang janda muda. Kalau kita digoda janda muda senang nggak, Pak? Nah, pengalaman yang ngomong senang itu. Udah muda, cantik, nggak punya anak, warisannya banyak. Saya juga mau digoda. Digodalah pemuda ini untuk bermaksiat. Pemuda ini bilang, saya ini mohon maaf, bukan kamu tidak menarik, bukan kamu tidak cantik, tapi kalau kita ngobrol justru nanti khawatir masuk dosa, masuk maksiat. Perempuan itu bilang, saya mengajakmu, menegurmu supaya kau ajari saya tentang agama. Kalau mau masuk surga jangan sendirian, kata perempuan janda muda cantik Bahenolin. Kalau masuk surga bareng-bareng. Akhirnya pemuda ini bilang, oke. Gimana supaya saya bisa masuk surga bersamamu? Kamu tiap hari sholat berjamaah, ngaji berjamaah, ibadah berjamaah. Saya sangat cemburu kepadamu. Ajari saya tentang agama supaya saya taat pada Allah. Akhirnya pemuda ini bilang, nanti pulang dari masjid saya mampir. Perempuan ini sudah bersiap-siap untuk didatangi pemuda, udah ganteng, soleh lagi kan. Datang pemuda ini. Begitu masuk, perempuan ini sudah dandan, mandi bersih, penampilannya menarik, dandanannya merangsang. Lalu dia tutup pintu. Setelah ditutup pintu dikasih 3 pilihan. Anak muda, di depanmu ada 3 ini. Aku, ini minuman keras, arak, ini anak kecil, pilih di antara yang 3 ini. Kau berzinah denganku, atau kau minum arak, atau kau bunuh anak ini. 3-tiganya dosa kecil atau dosa besar? 3-tiganya dosa besar.
Tapi karena pemuda ini nggak punya pengalaman, akhirnya dia ambil minuman keras itu. Dia berasangka, ini ringan, tinggal minum saja kan. Sedikit kan nggak apa-apa katanya kan. Padahal qaliluhu wa katsiruhu haram. Sedikit dan banyaknya itu tetap haram, Pak. Jadi jangan bilang, ini sedikit aja nggak sampai teler. Mau sampai teler atau tidak, dia tetap haram. Karena disebut oleh Allah dalam Al-Quran, maka larangannya bersifat mutlak. Begitu diminum, dituangkan lagi sama perempuan ini. Minum lagi, sampai akhirnya hilang akalnya, teler. Begitu hilang akalnya, teler, dibunuh anak kecil tadi. Habis dibunuh, terangsang syahwatnya ngelihat perempuan bahenol cantik, janda muda tadi. Akhirnya maaf-maaf berzinah dengan perempuan tadi. 3 dosa besar sekaligus dilaksanakan. Pengaruh apa? Pengaruh daripada minuman keras itu. Yang kedua, dosa besar yang mengotori jiwa kita ini apa? Wal maisir. Maisir itu judi. Indonesia sekarang Bapak Ibu nomor 1 judi online di dunia. Bayangkan itu. Anak-anak kita sudah mulai kecanduan judi online itu. Makanya kalau anak-anak sering minta uang, kalau tidak jelas uang untuk apa. Kalau untuk beli buku, keperluan dia sekolah nggak apa-apa. Tapi sekarang banyak anak-anak kita ini minta uang nggak jelas. Kita nyangka dia akan jajan, ternyata maaf-maaf dia juga ikut judi online. Nauzu. Perjudian bagian dari dosa besar yang Allah haramkan. Tidak ada orang kaya karena judi. Tidak ada orang berhasil sukses karena permainan judi online. Tidak ada orang makin banyak hartanya karena perbuatan maksiat judi itu. Orang bangkrut, orang hancur, orang hilang harta bendanya, bahkan bisa menimbulkan pertengkaran perceraian di antara keluarganya akibat dosa yang namanya maisir, yaitu judi. Apa saja dijudikan orang saat ini. Ini ustadz dari mana ini? Oh, dari barat. Ini naik ke masjid kaki kanan atau kaki kiri? Yang bilang kalau naik kaki kanan saya kasih kamu 100.000. Orang naik ke masjid dibikin judi juga. Nauzubillah ya. Bahkan nomor kendaraan, ini nomor kendaraan ini kira-kira berapa ini? Nauzubillah ya. Tiap hari kerjaannya ngitung nomor saja. Uang 10.000, 20.000 kan mendingan untuk beli beras. Apalagi beras sekarang mahal. 1 kilo 14.000. Ya apa tidak? Daripada dibuat untuk berjudi, beli beras, bapak ibu makan, anak makan, bisa lebihnya disedekahkan kepada keluarga dan tetangga. Di samping kita kenyang, kita juga dapat pahala, diberikan rahmat oleh Allah. Tapi kalau sudah maksiat, uangnya hilang, dosanya bertambah, kemurkaan Allah turun, Allah cabut keberkahan. Berkah harta dicabut, berkah umur dicabut, berkah hidup dicabut, berkah daripada agama dicabut oleh Allah. Akhirnya kita tidak pernah puas untuk tetap melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Nauzubillah summa nauzubillah. Maka ingatkan diri kita, ingatkan anak-anak kita, ingatkan lingkungan kita. Ternyata banjir bandang zaman Nabi Nuh itu banjir air. Kalau banjir bandang zaman Nabi Nuh itu memang menghancurkan rumah, bangunan, termasuk banyak tanaman binatang yang mati. Tapi itu hanya sesaat. Tapi banjir maksiat abad ini, banjir dosa saat ini, itu walaupun kita maaf-maaf tidak melakukannya, debu-debunya pasti akan mampir ke kita ini. Ini bahayanya Pak. Sebab itu ingatkan anak-anak kita dengan maisir. Yang ketiga dosa besar yang mengotori jiwa kita ini apa kata Allah? Wal ansab. Ansab itu berkorban atas nama berhala. Ya mohon maaf ini kadang-kadang orang bikin rumah, potongin ayam dulu ini. Lalu darahnya masuk ke tempat galiannya untuk aman supaya selamat. Itu 1400 tahun yang lalu sudah diharamkan perilaku itu oleh Allah. Ada orang motong sapi, motong kerbau, lalu ditaruh kepalanya di mana? Ditaruh di sawah.
supaya nanti akan subur makmur tanamannya, atau kepalanya dibuang ke laut supaya nanti dewa laut, dewa setan, dewa iblis macam-macam. Tidak boleh melakukan tindakan jahiliyah macam itu, karena seluruhnya kita ini berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Rezeki kita hubungannya dengan Allah, kesulitan dan kesusahan kita hubungannya dengan Allah. La yadurru masmi syai'un fil ardi wala fis sama. Yang di langit, di bumi tidak akan bisa mendatangkan mudarat dalam hidup kita ini kecuali ada kehendak Allah di dalamnya. Maka selamat atau tidaknya seseorang tidak ada hubungannya dengan, sekali lagi, berhala-berhala. Kita tidak menyembah berhala, betul. Kita sudah berkata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu betul. Tapi kadang-kadang mohon maaf tindakan kita justru mengotori akidah dan jiwa kita, betul. Makanya kalau potong ayam, potong sudah karena Allah. Kalau sudah matang sedekahkan, sudah dapat kenyang, kedua dapat pahala, yang ketiga insya Allah sedekah itu menghapus dosa. Tapi kalau berkorban atas nama berhala, sudah mubazir, sia-sia, dapat dosa, nggak dapat pahala, Pak. Kan banyak, kayak mudah-mudahan kalau sekarang sudah tidak ada lagi kan. Dulu zaman-zaman saya masih kecil, saya masih diajak itu. Siapa yang ngajak? Kadang tetangga diajak ke sawah. Di sawah itu ternyata ditaruh, saya masih ingat tuh, ditaruh kepala kerbau di pintu air itu. Dibuka digali tanah, dimasukkan di situ. Saya masih ingat, ini untuk menolak bala katanya. Menolak bala itu cara Islam yang diajarkan oleh Islam kepada kita. Tolak bala itu ibadah kita. Kalau kita maksiat tak bisa menolak bala. Banjir bandang datang, gempa bumi datang, angin topan datang, puting beliung datang, termasuk banyak penyakit yang datang, apapun jenis penyakit itu bagian dari bala yang didatangkan oleh Allah karena perbuatan maksiat. Perhatikan ayat Allah. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Takutlah satu saat Allah turunkan bala, tidak hanya menimpa orang-orang yang bermaksiat, orang yang minuman keras, orang yang berzina, orang yang berjudi, orang yang menyembelih hewan atas nama berhala. Tidak hanya kepada mereka, bapak ibu yang baik-baik kena juga dengan bala itu. Betul apa tidak? Maka salah satu cara tolak bala, berhenti bermaksiat, perbanyak taubat, rajin ibadah. Makanya kenapa kita yang mazhabnya Syafi'i, kenapa kita mazhab Syafi'i tiap subuh mengangkat kedua tangan, Allahumma hdina fi man hadait, وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت. Ya Allah, jauhkan saya, jauhkan kami dari takdir yang tidak baik. Jangan kita anggap tolak bala itu dengan cara bermaksiat kepada Allah, mendatangkan musibah dan menyebabkan Allah marah. Tolak bala itu dengan cara mengangkat tangan. Makanya mazhab Syafi'i ini lagi senang tetap membaca doa itu, lagi susah tetap baca doa itu, lagi ada musibah apalagi kita tetap membaca doa itu, tidak ada musibah kita tetap membaca doa itu, sebagai isyarat bahwa penting kita menjaga diri kita. Sebab kalau Allah marah, Pak, kalau Pak Kades marah, paling satu desa takut. Kalau pengurus masjid kita marah, ya ukuran di kampung ini saja yang khawatir. Kalau bupati gubernur marah, satu kabupaten, satu provinsi mungkin yang merasa khawatir. Tapi kalau Allah marah, Pak, lalu nggak usah sebut, itu bahaya ya. Datang musibah kayak kemarin, musibah COVID-19 itu alamatnya kepada siapa? Alamatnya yang bermaksiat. Tapi yang tidak bermaksiat kena dengan COVID itu. Kenapa tidak? Ada yang bilang, ngapain ngurus saya? Yang zinah saya, pakai uang saya, yang berdosa saya.
urus surgamu, jangan urus nerakaku. Memang iya yang zina kamu, pakai uang kamu, yang bermaksiat kamu. Tapi kalau gempa bumi datang, tidak hanya rumahmu yang hancur, rumah kami juga hancur. Betul apa tidak? Itu pentingnya amal ma'ruf nahi munkar, saling mengingatkan satu sama lain. Karena marah Allah itu kita tidak bisa prediksi, Pak. Sampai hari ini, asal saya tiap malam maaf, asal istri bergerak waktu tidur, bawaannya kayak gempa. Padahal nggak apa-apa. Apa kalau bahasa sekarang trauma ya? Trauma kita ini. Asal saya ingat waktu kita maulid. Ingat nggak? Ingat tuh. Sampai saat ini kalau saya masuk masjid itu ada khawatir. Ada rasa takut itu. Padahal yang kumpul ini orang baik-baik. Yang melakukan kejahatan ini mohon maaf anak 1-2 orang, beberapa orang saja. Tapi kalau itu menjadi penyebab datangnya marahnya Allah, yang baik-baik ini juga khawatir dan takut. Ini yang hadir ini orang-orang baik-baik, rajin sholat, rajin puasa, rajin sedekah, rajin ngaji, rajin ibadah. Ya Allah, sebagaimana dalam hadis kudusi, inilah ahammu bi ahlil ardi jami'an. Tadinya aku ingin mengazab manusia ini semuanya, kata Allah. Falamma nazartu ila ummari buyuti, tapi manakala aku lihat hamba-hambaku meramaikan tempat-tempat ibadahku, rame masjid untuk rukuk sujud, rame masjid untuk zikir wirid, rame masjid untuk dengerin pengajian, rame masjid untuk melaksanakan ketaatan. Wal mutahabbina fi, orang-orang yang saling mencintai karena Allah, sarabtu azabi anhum, Allah undur marahnya, Allah undur mengirim musibah-musibahnya. Maka kalau hari ini Pulau Lombok aman, Gunung Renjani nggak pernah batuk. Pernah batuk nggak Gunung Renjani? Itu akibat karena masyarakat Lombok ini masyarakat taat. Masjidnya besar di mana-mana, madrasahnya banyak di mana-mana. Ini majelis taklim ini, ya Allah, tidak hanya malam ini, dalam 1 bulan berkali-kali kan, subhanallah, terus ngaji. Ini yang menjauhkan murka Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti kita utang jasa, utang budi sama ibu-ibu yang rajin ibadah. Jangan yang bermaksiat merasa aman. Mereka aman karena budi baik dari bapak ibu yang rajin melaksanakan agama, yang taat melaksanakan ibadah kepada Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari bala dan musibah, amin. Yang ke berapa tadi? Yang keempat, yang menyebabkan jiwa kita ini kotor, salah satunya apa? Allah menyebutnya wal azlam, innamal khamru, minuman keras, wal maisir, judi, wal ansab, menyembelih hewan tidak atas nama Allah, berkorban untuk berhala. Yang keempat apa? Wal azlam. Azlam itu dulu orang-orang dulu dia bikin anak panah lalu dimasukkan semacam di botol. Kemana arah panah itu, ke sana dia akan pergi. Ya, kemana nih? Oh, kita harus cari rezeki ke kiri nih, karena tanda panahnya ke kiri mereka. Kalau tanda panahnya ke kanan mereka. Kalau tanda panahnya nggak bergerak, berarti kita nggak boleh kemana-mana ini. Nggak boleh melakukan hal itu, karena itu bagian dari kesyirikan kepada Allah. Karena tadi Allah menjelaskan la yadurru masmi syai'un fil ardi wala fis sama'. Semua makhluk di langit dan makhluk di bumi tidak akan bisa mendatangkan mudarat dalam kehidupan seseorang. Dalam rukun iman yang nomor 6, apa kita yakini? Apa kita imani? Kita percaya kepada amantu bi qadri khairihi wa syarrihi. Saya beriman kepada qada Allah, takdir yang baik, takdir yang tidak baik. Kalau dapat musibah berupa kekurangan harta benda, dapat musibah karena penyakit, dapat musibah karena boleh jadi ada hal-hal yang tidak menyenangkan, itu bukan karena kita apes, bukan karena ini karena kamu nikah pada waktu hari yang tidak baik.
Kamu berangkat dengan orang yang tangannya buntung. Kamu bergaul dengan, maaf, orang yang matanya buta sebelah. Tidak ada hubungannya itu. Semua takdir baik, takdir buruk, menyenangkan, tidak menyenangkan, lapang maupun sempit, senang maupun susah, sudah diatur oleh Allah 50.000 tahun sebelum langit bumi ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau mau nikah, ini cari hari baik, bulan baik, enggak ada, Pak. Semua hari baik, semua bulan baik. Yang tidak baik itu kelakuan kita. Kalau sekarang Bapak Ibu mau, ada yang mau, bawa sini. Kita nikahkan malam ini selesai sholat Isya. Mana? Ayo, mana yang mau menikah segera ini ya. Gak usah nunggu besok. Oh, ini bulan baik, ini bulan tidak baik. Enggak ada dalam Islam. Semua hari baik, semua bulan baik, semua minggu baik. Yang tidak baik itu perilaku dan perbuatan kita. Jelas ya? Makanya jangan pernah mengundi dengan anak nasib. Termasuk kategori mengundi dengan anak panah itu apa? Ramalan-ramalan. Tuan Guru, saya mau menikah. Cocok enggak nama dia dengan nama saya? Apa hubungan namamu dengan nama dia? Maaf ini kan. Kita cocok itu bukan atas nama kita sama atau tidak sama. Ini hitungan harinya, hitungan bulannya, hitungan namamu dengan dia. Oh, enggak cocok ini. Apa kata Allah lewat lisan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa kata Nabi? Tunkahul mar'atu li arba'in. Nikahi perempuan ini karena 4 perkara. Li jamaliha, karena cantik. Rata-rata laki-laki pasti senang perempuan cantik. Siapa mau nikah dengan perempuan sudah jelek, piot, hitam, miskin lagi, mau gak? Pasti cantik. Ini yang hadir ini, jangan saya, yang tua-tua ini kalau istrinya setuju, mau nikah lagi. Mau apa tidak, Pak? Nah, itu. Karena syahwat kepada perempuan ini tidak akan habis-habis, Pak. Subhanallah, cari yang cantik kata Rasulullah. Kalau nggak dapat yang cantik, yang kedua, liha, karena kaya. Jadi boleh kita cari perempuan karena kayanya, supaya kita nggak terlalu capek. Bukan berarti mendompleng harta dari istri, dari calon istri kita, bukan. Maksudnya kalau dia pandai cari uang, pandai usaha, pandai bisnis, dia bisa mencari nafkah waktu-waktu tertentu, walaupun memberikan nafkah itu kewajiban laki-laki, tapi sewaktu-waktu pada waktu kita uzur, kita bisa andalkan, sayang, ini uang saya sedikit, saya nggak memberikan nafkah banyak untukmu, kamu kan bisa dagang nih, saya kasih modal. Modal dari suaminya diolah, dilakukan untuk mengembangkan ekonomi keluarga. Itu maksudnya cari yang kaya. Bukan cari yang kaya, oh ini anak siapa ini? Udah cantik, sarjana, soleha, hidungnya mancung, subhanallah, anak tunggal, bapaknya ibunya sudah mau mati. Oh, ini banyak warisan ini. Kalau yang begitu tuh nggak boleh, Pak. Nggak boleh ya, Pak. Kalau niatnya memang dia ahli ekonomi, sarjana ekonomi, mampu mengelola keuangan keluarga yang sedikit, itu yang dimaksud dengan cari yang kaya. Ya Allah, kalau ada itu, Pak, segera nikah lagi, Pak. Lalu berikutnya apa? Lihasabiha, karena nasabnya, keturunan orang baik-baik. Tapi yang keempat kata Rasulullah apa? Fasfar bizatiddin taribat yadak. Nikahi perempuan itu karena faktor agamanya. Cantiknya kurang, hartanya tidak seberapa, keturunan orang baik-baik, tapi agamanya, dia Islam, saya Islam, dia sholat, saya sholat, dia ibadah, saya ibadah, nikah. Karena itu yang menjamin keselamatan dunia akhirat, bukan namanya dengan nama kita cocok atau tidak cocok. Makanya berhenti melihat ramalan, Pak. Tukang ramal bintang hari ini, bintang saya dengan bintangnya beda. Bintang kamu Leo, saya bintangnya Scorpio. Ini macam-macam orang sekarang ini, kan? Itu yang disebut oleh Allah dengan azlam. Apa katanya Allah berikutnya dalam ayat ini? Fajtanibuhu rijsun min amali syaiton fajtanibuhu. Yang namanya minuman keras, perjudian, memotong hewan korban untuk berhala, lalu ramal itu
termasuk kategori rijsun, najis min amali syaiton, sudah najis perbuatan syaitan, fajtanibu, hindari itu kata Allah, la'allakum tuflihun, agar kita beruntung dunia akhirat. Maka inilah dosa-dosa besar yang langsung disebut oleh Allah dalam ayat ini, bisa mengotori jiwa, pikiran dan perasaan kita. Makanya kita kadang-kadang, mohon maaf, saya sering ungkapkan di pengajian, kenapa kadang-kadang di masjid kita nggak betah, bawaannya mau pulang saja, bawaannya tidak nyaman di masjid. Itu tandanya lebih banyak dosa ketimbang kebaikan kita. Saya bilang kan dalam pengajian-pengajian waktu yang lalu, ada nggak ikan yang nggak betah di air? Nggak ada ikan yang nggak betah di air. Pasti semua ikan betahnya dalam air. Tapi ada ikan nggak betah di air, ikan mau mati. Ikan tuh kalau mau mati, coba lihat, keluar dari air, nggak karu-karuan dia, mau mati. Kalau mau mati digoreng, kalau mau mati disambal, kalau mau mati dipelalah kata orang kan, kalau mau mati dibakar. Maka orang yang maaf-maaf, jiwanya masih kotor, lebih banyak dosanya daripada kebaikannya. Makanya dia jauh dari kebaikan, jauh dari ketaatan, jauh dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara kita membersihkan jiwa kita? Bersihkan dia di samping dengan taubat kepada Allah, bersihkan dia dengan memperbanyak zikrullah. Makanya Allah bilang afdaluz zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Zikir yang utama di luar sholat kita, di luar puasa kita, di luar ibadah dan ketaatan yang kita laksanakan, di luar yang wajib-wajib kita tunaikan untuk membersihkan jiwa kita ini, termasuk yang paling sederhana dan ringan, kata Allah, yang utama zikrullah, berzikir kepada Allah. Itu bisa mengikis, menghapus dosa-dosa, menghapus jiwa dari najis yang mengotori dalam kehidupan kita ini. Ibarat bapak ibu dipinjam sama tetangga piring saja, misal, Bu, saya mau ada acara hajatan, iya, saya boleh pinjam piringnya enggak? Berapa? 1.000. Kita pinjami tetangga kita piring. Piring yang kita pinjami semuanya bersih, semuanya dalam kondisi baik. Begitu selesai tetangga hajatan, dia kembalikan piring itu, semuanya kotor, bahkan ada yang pecah dan rusak. Marah apa tidak? Kita ini Allah yang punya, jiwa raga kita ini Allah yang punya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Kepunyaan Allah, apa yang ada di langit dan ada yang di bumi, termasuk kita makhluknya, termasuk kita manusia. Makanya Allah bilang, pulangkan seluruh titipanku dalam kondisi bersih fitrahnya, bersih jiwanya, lahir ke dunia nggak ada dosa, kembali ke dalam kehidupan menuju Allah. Makanya Allah bilang, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ayat ini selalu dibaca kalau orang meninggal dunia. Kembalikan jiwaku, kembalikan ruhku, kembalikan badanku, semua milik Allah. Badan kita ini, ruh kita ini Allah yang punya. Kembalikan semua titipanku kepada Allah, kata Allah. Dalam keadaan dulu dia bersih, dalam kondisi kembali bersih. Jelas ya? Kenapa tiap hari kita taubat? Kenapa tiap saat kita istighfar? Kenapa tiap saat kita bersih-bersih diri? Kenapa antara waktu sholat dengan waktu sholat yang lain? Ya, baina sholah was sholah kafaratun. Bainahuma, antara sholat yang satu dengan sholat yang lain, kafarah, penebus dari dosa-dosa kita. Makanya kalau Nabi mengumpamakannya, kalau ada orang rumahnya di depannya ada sungai, lalu sehari dia mandi 5 kali, kira-kira bersih apa tidak? Bersih. Makanya orang yang sholat 5 waktu, zuhur dia sholat, selesai sholat dia bikin dosa, datang asar dia sholat, dosa antara zuhur dan asar dihapus oleh Allah. Lalu setelah asar dia bikin dosa, lalu ketemu maghrib dia sholat, dosa antara maghrib dan dosa antara asar dan maghrib dihapus oleh Allah. Lalu dia bikin dosa setelah isya, datang subuh,
lalu dia sholat subuh, dosa antara isya dan subuh dihapus oleh Allah. Itu makna bainahuma kaffaratun, antara sholat yang satu dengan sholat yang lain penebus dosa. Maka orang yang sholat 5 waktu dijamin bersih jiwanya, bersih dirinya, jauh dari dosa dan maksiat. Alhamdulillah. Jadi kalau tidak sholat berarti ibarat nggak pernah mandi. Kalau nggak pernah mandi, Allahu Akbar, ya begitulah keadaan kita. Mudah-mudahan tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa, diri, pikiran, perasaan yang senantiasa bergulat antara kebaikan dan keburukan, antara pahala dan dosa. Tapi kata ulama, yang paling penting itu jaminkan diri kita grafik ketaatan lebih besar daripada grafik dosa. Ini kata ulama. Jaminkan diri, upayakan secara maksimal lebih banyak pahala daripada dosa. Itu ciri-cirinya orang yang husnul khotim. Usia kita 40, 50, 60, 70 tahun ke atas, upayakan lebih banyak kebaikan daripada keburukan, lebih banyak pahala daripada dosa. Insya Allah. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, saya yakin Bapak Ibu sudah menjaga jiwanya, pikirannya, hatinya, perasaannya. Karena buktinya hampir dalam sebulan ini 4-5 kali mengaji. Tiap hari sholat 5 waktu, tiap hari zikir, wirid, munajat, tiap hari sedekah, infak, tiap hari melakukan kebaikan. Insya Allah laksana terlahir dalam kondisi bersih. Insya Allah kembali menghadap Allah dalam keadaan bersih. Insya Allah. Mudah-mudahan pengajian singkat ini ada manfaatnya. Semoga Allah berikan kita sehat jasmani rohani, Allah panjangkan umur kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah ampuni dan rahmati kita, Allah istiqomahkan kita dalam kebaikan dan ketaatan. Terima kasih. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.